Bapak kirim ke WA ya. Oke, silakan Pak Abdurrahman. Nah, ya Bu. Luar biasa Bu, Insya Allah, Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahul azim. Ya Bu. Silakan Pak ditulis yang dibaca tadi Pak. Oke Bu. Pada Pak Rahman ya. Ya Bu. Ya boleh Pak Rahman tolong ditampilkan videonya sebentar Pak Rahman. Sudah, Pak. Tolong di Pak Darman juga. Pak Rahman ya. Pak Rahman Ya, Bu. dalam rancang menyusun rancangan perangkat pembelajaran atau modul ajar itu sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Ya Bu. Gimana cara Bapak menyusunnya? Menyusun perangkat pembelajaran Bu. Ya. Ya, kalau di sini saya menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Itu modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama itu nama penyusun, institusi, kemudian tahun penyusunan, jenjang sekolah, fase, kelas. Apa namanya? Identitas ya. Apa namanya? Identitas umum. Oke. Kemudian ada beberapa komponen yang kita muat ya di dalam perangkat itu. Iya, Bu. Itu apa saja itu komponen-komponennya, Pak? Ya, komponen pembelajaran di situ termasuk di sana itu Bu, model pembelajaran, kemudian di sana termasuk kompetensi inti, Sistematis, kemudian Pak. Bisa sistematis, Pak. sistematisnya Bu. Sistematis ya. Ya Bu. Namanya. Kemudian kompetensi awalnya Bu. Pertamanya kita merumuskan tujuan dulu, Nak. Iya, Bu. Terus merumuskan tujuan, yang mana itu tujuan pembelajaran. Kemudian berangkat dari tujuan pembelajaran tersebut, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari sana nanti Bu, baru nanti kita masuk kepada ya kegiatan pembelajaran, di mana ada beberapa tahap. Itu tahapnya yang pertama itu pendahuluan. Di sana memuat di pendahuluan tersebut ya pada awalnya guru yang memberikan salam kepada menyapa peserta didik.
Sebelum sampai ke perangkat dulu, kan ada beberapa, ada tujuan pembelajaran, ya TP, ATP. Nah, kemudian dalam menyiapkan dulu Pak, dalam menyiapkan eh, perangkat, apa-apa dulu yang kita siapkan. Oke, cek dulu. Ya, dalam menyiapkan Makanya pembelajaran, bagusnya Bapak buka, biar gampang Bapak menjelaskan. Buka itu kemarin modulnya. Biar terbantu juga Bapak menjelaskan. Nah, begitu. nih, Bu. Nah, bagaimana cara Bapak menyiapkan itu? Gitu. Ya, ini komponen yang apa yang identitas yang tadi, Bu. Ya, Nah, kemudian dari komponen identitas tadi merangkap di situ, ya, yang kita sebutkan tadi, Bu, di sana aplikasi integral ya terbagi satu. Peserta didik diharapkan mampu meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membuat kaligrafi Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id secara berkelompok dengan baik. Ya, kemudian dimasuk profil pelajar Pancasila. Kemudian dari profil Pancasila, lantas itu sarana dan prasarananya. Dalam hal ini, ya, satu, mushaf Al-Quran, papan tulis, serta alat tulis lainnya. Kemudian speaker aktif, laptop, media pembelajaran interaktif, video pembelajaran. Kemudian target dari peserta didik reguler, yang mana model pembelajarannya, Bu, problem based learning atau PBL. Kemudian dari tujuan pembelajaran, kemudian yang tujuan pembelajaran itu terbagi pada 3, yang mana meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang kedua, menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. 3, membuat kaligrafi atau Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id secara berkelompok dengan baik. Dan yang B-nya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena menjelaskan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Dan yang keduanya menunjukkan contoh perilaku sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang ketiga, menuliskan kaligrafi Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id secara berkelompok dengan baik. Kemudian yang C-nya pemahaman bermakna. Pak, apa bedanya tujuan yang A, B, C, D itu, Pak? Apa, Bu? Pak, apa bedanya itu? Yang tujuan Tujuan pembelajaran A, B, C, D itu. bedanya, Bu, di sini di apa yang dari tujuan pembelajaran tadi, dari yang 1.1 tadi itu meyakini, kemudian kriteria ketercapaian dari tujuan tersebut yang meyakini Asmaul Husna, kemudian kriteria bisa menjelaskan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Akhirnya lebih terperinci barangkali itu, Bu. Ya, C, D lagi. Yang C, pemahaman bermakna. Kemudian membiasakan diri membaca Asmaul Husna dalam setiap berdoa. Dan memiliki sikap untuk senantiasa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang selanjutnya menjelaskan pesan-pesan pokok yang terdapat dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kemudian yang D-nya Maksudnya Pak, kan ada tujuan tuh, mana yang tujuan kognitif, mana yang untuk nilai sikap, afektif, mana yang untuk keterampilan dong. Dari tujuan Bapak, tujuan yang sudah dirumuskan tadi. Bisa Bapak membedakannya kan? yang
pembelajaran, Bu. Ya, mana yang untuk kognitif itu? Ya, yang untuk kognitifnya yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Qawiyyu. Keterampilannya mana? Yang membuat itu, membuat kaligrafi Asmaul Husna, Bu. Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id, cara berkelompok dengan baik. Hasil dari keterampilan dari anak tersebut, Bu. Nilai sikapnya? Nilai sikap itu dari meyakini Asmaul Husna dengan keyakinan peserta didik, dengan yakin, dengan pemahamannya, bisa nanti anak peserta didik tersebut ya dari kita bisa melihat dari sikap pengamalannya itu nanti, Bu. Dengan meyakini dengan Asmaul Husna tersebut, Bu. Bawah Pola sikap ataupun tingkah lakunya itu nanti, Bu. Oke, di bawahnya apa lagi? Pak, lanjutkan Pak. Kemudian yang pertanyaan pemantik. Itu memancing apa kepada peserta didik, itu apa itu Asmaul Husna artinya. Kemudian jumlah dari Asmaul Husna ada berapa, kemudian cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui apa? Itu pertanyaan yang pemantik kepada peserta didik ya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan yang pendekatan yang PBL. Ya, tahap yang pertama itu pendahuluan. Rinciannya kegiatan ya, pada awal pembelajaran guru memberi salam dan menyapa peserta didik dengan ucapan selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar dan mencek kehadiran siswa. Kemudian guru meminta ketua kelas memimpin untuk membaca doa sebelum belajar dengan tertib. Guru bersama siswa menyanyikan ya lagu kebangsaan rasa nasionalisme kita. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kemudian guru memberikan asesmen diagnosis tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id melalui PPT dan Google Chrome. Kemudian masuk kepada kegiatan inti. Itu pertama peserta didik membaca materi tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Dari tampilan bacaan tersebut, peserta didik termotivasi untuk belajar materi ini. Kemudian peserta didik mengamati tayangan video pembelajaran tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id secara screen proyektor. Kemudian guru membagi kelompok belajar peserta didik melalui metode pembelajaran number head, nomor di kepala, dengan memberi nama kelompok sesuai dengan situasional pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian melalui metode manajemen pembelajaran peserta didik dalam kelompok menyusun potongan-potongan kartu dan artinya dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mumit ditempelkan pada karton pelangi dengan benar. Kemudian peserta didik dengan menunjukkan perwakilan masing kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas dan kelompok yang lain memberi sanggahan, sehingga kegiatan terus berlangsung sampai semua kelompok menyelesaikan kegiatan presentasinya. Kemudian guru membagikan beberapa gambar yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id, dan potongan kartu yang memberisikan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Ba'id. Guru menjelaskan pembelajaran melalui diskusi bersama siswa tentang pesan-pesan yang terdapat dalam Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id dengan metode pembelajaran. Kemudian peserta didik secara individual atau kelompok mengerjakan lembaran kerja peserta didik LKPD yang sudah disiapkan. Pada rubrik peserta didik mengerjakan asesmen formatif tentang pembelajaran menjelaskan kandungan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kemudian masuk itu kegiatan penutup. Mana yang di kegiatan penutup, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Peserta didik melakukan
melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Guru menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, kemudian guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan membaca salam. Kemudian bentuk asesmen. Nomor, jenis asesmen, bentuk asesmennya. Yang satu diagnostik, bukti asesmen, pertanyaan, pemantik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian tanya jawab sebagai tindak lanjut. Kemudian formatif, penilaian proses, observasi sikap, performa, berupaya, presentasi, dan Medianya apa, Pak? Medianya apa tadi yang dipakai, Pak? apa, Bu? Medianya apa yang dipakai, Pak? Ya, kita menggunakan PowerPoint, Bu. PowerPoint ya. Ya, TPACK-nya PowerPoint ya. ya, Bu. Sumbernya apa yang digunakan tadi, Pak? Buku guru, buku siswa. Ada yang lain, ada tambahannya, Pak? Buku apa yang digunakan, Bu? Al-Quran dan terjemahan. Bu. Ya, nanti Bapak lengkapi dengan referensi-referensi lain ya. Buku pendidikan agama Islam Budi dan Bakarti SD kelas 5. Bu. Iya. Supaya kita punya untuk karakter anak. Oke, coba dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup tadi yang Bapak bacakan tadi. Ya, Bu. Coba Pak Rahman kita lihat implementasinya. Ini daftar pustakanya tadi ya, Allah rahasia. Nah, tadi kita akan menerangkan materinya tentang surat-surat ya. Nah, harusnya ada tafsir-tafsir juga yang bisa menambah wawasan kita tentang ayat-ayat yang kita bahas itu. Ya, Pak? Ya, Bu. Oke, coba Bapak buka cuplikan filmnya, video mengajarnya dari materi ini. Oke, Bu. Sesuai dengan materi ini ya. Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.